Assalamualaikum teman-teman pujangga. Kita diskusi kembali di ruangan bukan pujangga. Ya, bukan sekedar para pujangga biasa. Elemen-elemen menuju fana. 1. Hati kolbu, pusat kehidupan spiritual. Makna, dalam Islam, hati adalah tempat cahaya ilahi bersemayam. Ia adalah pusat moralitas, intuisi, dan cinta kepada Allah. Fungsi, mengendalikan nafsu dengan cinta dan iman. Menjadi wadah untuk menerima petunjuk dari ruh. Bersihnya hati menentukan kedekatan dengan Allah. Dalil, sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging, jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati. Hari, Bukhari dan Muslim. 2. Otak, alat logis untuk menghadapi dunia nyata. Makna, otak adalah pusat kendali fisik dan pengolahan logika. Ia berfungsi memahami realitas material dan menjalankan fungsi biologis tubuh. Fungsi, mengolah informasi dan memahami dunia fisik. Mendukung akal dalam mencari ilmu dan hikmah. Menjadi alat untuk menjalankan tugas jasad. Catatan, jika otak hanya terpaku pada logika duniawi, ia dapat mengabaikan dimensi spiritual. 3. Akal, pengarah kehidupan. Makna, akal adalah kemampuan untuk berpikir secara bijaksana, merenung, dan memahami hikmah yang lebih dalam. Ia adalah pemandu bagi otak dan hati. Fungsi, menuntun hati dan otak untuk bertindak selaras dengan syariat, menghubungkan antara realitas duniawi dan spiritual. Dalil, mereka yang menggunakan akalnya akan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, dan berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia." QS Ali Imran 191. 4. Nafsu, dorongan dan ujian kehidupan. Makna, nafsu adalah dorongan dalam diri manusia, baik yang positif nafsu mutmainah maupun negatif nafsu amarah. Fungsi, sebagai ujian untuk melatih kesabaran dan ketundukan kepada Allah. Ketika dikendalikan, ia menjadi energi untuk mencapai tujuan baik. Dalil, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. QS An-Naziat 40-41. 5. Ruh, inti kehidupan dan hubungan dengan Allah. Makna, ruh adalah esensi ilahiyah yang ditiupkan Allah kepada manusia. Ia adalah sumber kehidupan dan jembatan kepada Allah. Fungsi, menghubungkan manusia dengan Tuhannya, menjadi inti dari setiap aktivitas spiritual. Dalil, kemudian dia menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ke dalamnya ruhnya. QS As-Sajdah 9:6. Jasad, kendaraan kehidupan di dunia. Makna, jasad adalah tubuh fisik yang menjadi sarana bagi ruh, akal, hati, dan nafsu untuk beraktivitas di dunia. Fungsi, melakukan ibadah fisik seperti salat, puasa, dan amal lainnya. Menjadi alat untuk mengekspresikan ketaatan kepada Allah. Dalil, dan kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. QS Al-Mu'minun 12. Keselarasan semua unsur. Prinsip utama, semua elemen ini harus bekerja dalam harmoni untuk menjalankan misi hidup manusia, mengenal Allah, ma'rifatullah, dan beribadah kepadanya. Hati memimpin dengan iman. Akal membimbing otak untuk mencari kebenaran. Ruh menjadi jembatan ke Allah. Nafsu dikendalikan agar tidak menyimpang. Jasad melaksanakan amal ibadah sesuai tuntunan. Ketika semuanya selaras, manusia berada dalam jalan yang lurus, menuju ridha dan cinta Allah. 1. Akal tidak mampu menjangkau Tuhan. Akal adalah instrumen logis yang bekerja berdasarkan fakta, pengalaman, dan bukti yang bisa diukur. Namun, Tuhan melampaui ruang, waktu, dan batasan material, sehingga akal yang terbatas tidak bisa sepenuhnya memahami sesuatu yang tak terbatas dan transenden. Akal hanya bisa mencapai pemahaman parsial melalui tanda-tanda atau ciptaannya, bukan hakikatnya. Dalam istilah tasawuf, akal sering diibaratkan seperti lilin kecil di hadapan matahari, cahayanya berguna, tapi tidak memadai untuk menangkap seluruh realitas.
2. Hati butuh Tuhan. Hati atau kolbu adalah pusat spiritualitas dalam tradisi Islam. Ia adalah alat untuk mengenal, mencintai, dan merasa dekat dengan Tuhan. Kebutuhan hati terhadap Tuhan berasal dari fitrah manusia, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Qs. Al-A'raf 172. Kebutuhan ini adalah naluri yang mendalam, meskipun seringkali tertutupi oleh kesibukan duniawi. 3. Otak bisa kehilangan Tuhan. Otak adalah pusat pengolahan logika dan informasi. Jika seseorang hanya mengandalkan rasio tanpa membuka ruang bagi iman atau pengalaman batin, otak bisa terjebak dalam keraguan, skeptisisme, atau pengabaian terhadap hal-hal yang tidak kasat mata. Kehilangan Tuhan di tingkat otak seringkali disebabkan oleh fokus eksklusif pada dunia material, sehingga dimensi spiritual tersisih. Namun, jika otak bekerja sama dengan hati dan akal, ia menjadi alat yang kuat untuk memahami keindahan ciptaannya dan mendekatkan diri kepadanya. Tuhan tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh akal atau otak, tetapi hati yang bersih mampu merasakan kehadirannya. Dalam tradisi sufistik, keseimbangan antara akal, hati, dan jiwa sangat penting untuk mencapai marifatullah, pengenalan kepada Tuhan. Pemaparan ini sangat mendalam dan mengandung filosofi yang kaya. Berikut adalah penjelasan dan refleksi dari fungsi-fungsi tersebut dalam konteks spiritualitas. 1. Otak sebagai kendali terhadap realitas. Otak adalah pusat pengolahan informasi yang berperan dalam memahami dan merespons dunia material. Ia bekerja dengan logika, sebab akibat, dan pengalaman empiris. Fungsi ini menjadikan otak sebagai alat utama manusia untuk bertahan hidup dan menavigasi realitas fisik. Namun, jika otak terlalu mendominasi, ia bisa membatasi pemahaman hanya pada hal-hal yang terukur, mengabaikan dimensi non-materi. 2. Hati sebagai kendali terhadap irasionalitas. Hati kolab dalam spiritualitas Islam adalah pusat intuisi dan perasaan terdalam yang seringkali melampaui logika otak. Ketika otak tidak mampu memahami fenomena atau pengalaman transenden, hati mengambil peran untuk menjembatani manusia dengan hal-hal yang tidak rasional tetapi nyata secara spiritual. Hati, jika jernih, mampu mengendalikan dorongan irasional, seperti ketakutan berlebihan atau keinginan yang tidak terarah, dengan panduan cinta dan iman kepada Tuhan. 3. Akal sebagai pengendali otak. Akal adalah fungsi intelektual manusia yang memungkinkan refleksi, penilaian moral, dan pemahaman yang lebih dalam terhadap makna kehidupan. Ia adalah pemandu bagi otak agar tidak terjebak hanya dalam dunia material. Akal, yang sehat dan terlatih, akan memadukan logika otak dengan kebijaksanaan hati, menghasilkan tindakan yang seimbang. 4. Hati sebagai pengendali nafsu. Nafsu keinginan seringkali menjadi dorongan kuat dalam diri manusia, baik untuk hal positif maupun negatif. Hati yang terhubung dengan nilai-nilai ilahiyah mampu mengendalikan nafsu, mengarahkannya pada kebaikan dan menjauhkannya dari kehancuran. Dalam tasawuf, hati yang bersih menjadi sumber kemuliaan manusia karena mampu menundukkan nafsu dengan cinta kepada Tuhan. 5. Ruh sebagai jembatan pada Allah. Ruh adalah esensi manusia yang berasal dari Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dan aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Qs. Al-Hijr 29. Ruh menghubungkan manusia dengan dimensi ilahiyah, menjadi jembatan antara dunia fana dan Tuhan. Ruh membawa manusia pada pengenalan hakiki terhadap Sang Pencipta, jika manusia mampu mendengarkan suaranya melalui kebeningan hati dan kesadaran spiritual. 6. Jasad sebagai kendaraan bagi kehidupan. Jasad adalah alat fisik yang diberikan Tuhan untuk menjalani kehidupan di dunia. Ia adalah kendaraan bagi ruh, hati, akal, dan nafsu. Sebagaimana kendaraan, ia memerlukan perawatan dan kendali agar dapat berfungsi optimal dalam mendukung perjalanan spiritual manusia menuju Allah.
Keseimbangan antara fungsi-fungsi ini adalah kunci bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang harmonis. Otak, hati, akal, ruh, dan jasad harus saling mendukung, dengan ruh sebagai inti yang menuntun manusia menuju Allah, hati sebagai pemandu moral, akal sebagai pengarah kebijaksanaan, otak sebagai pengolah realitas, dan jasad sebagai medium pelaksanaan. Ketika semua unsur ini berjalan selaras, manusia dapat mencapai tujuan hidupnya, marifatullah dan kedekatan dengannya. Berikut adalah nasihat yang didasarkan pada hadis qudsi, Al-Quran, dan filsafat, terkait harmoni antara otak, hati, akal, ruh, dan jasad. 1. Hadis qudsi, mencari Tuhan dalam keseimbangan. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku terhadapku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku." Hari, Bukhari dan Muslim. Nasihat, Allah menegaskan pentingnya keselarasan hati dalam mengingatnya. Jika hati bersih dan terbimbing oleh akal yang lurus, maka manusia akan selalu merasa dekat dengannya. Jangan biarkan otak, yang sibuk dengan realitas duniawi, mengaburkan persangkaan baik kepada Tuhan. Gunakan akal untuk mengarahkan hati kepada kebaikan, sehingga ruh dapat tetap terhubung dengan Allah. 2. Al-Quran, ruh sebagai jembatan ilahiyah. Allah berfirman, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." Qs. Al-Isra 85. Nasihat, ruh adalah misteri ilahi yang tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh akal atau otak. Tugas manusia adalah menjaga ruh tetap murni dengan membersihkan hati dan mengendalikan nafsu. Al-Quran juga mengajarkan bahwa jasad adalah sarana sementara untuk mendukung perjalanan ruh menuju Allah, sehingga ia perlu dijaga dan diarahkan kepada amal yang baik. 3. Filsafat, keselarasan unsur diri. Dalam filsafat Islam, khususnya ajaran Ibn Sina Avicenna dan Al-Ghazali, manusia adalah makhluk yang terdiri dari 3 aspek utama, jasad, tubuh, nafs, jiwa, dan akal. Semua aspek ini harus bekerja dalam harmoni. Ibn Sina menegaskan bahwa akal adalah alat tertinggi untuk memahami hikmah Allah, sedangkan Al-Ghazali menekankan pentingnya hati dalam menyerap cahaya ilahi. Para sahabat pujangga yang budiman gunakan filsafat untuk memahami kebijaksanaan Tuhan dalam menciptakan manusia. Akal harus memandu otak, sedangkan hati menundukkan nafsu agar ruh tetap berjalan di jalan yang benar. Jangan biarkan satu aspek diri mendominasi yang lain, karena ketidakseimbangan akan menjauhkan manusia dari hakikat penciptaannya. Berdasarkan fakta di atas ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam kehidupan. 1. Otak, gunakan untuk memahami dunia, tetapi jangan biarkan ia menjadi penguasa. Carilah hikmah dalam ciptaan Tuhan. 2. Hati, bersihkan hati dengan zikir dan cinta kepada Allah agar ia mampu mengendalikan nafsu. 3. Akal, renungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta untuk mengarahkan hati dan otak. 4. Ruh, ingatlah bahwa tujuan hidup adalah mendekat kepada Allah. Jadikan ruh sebagai pemandu utama. 5. Jasad, rawat tubuh dengan baik, karena ia adalah kendaraan ruh untuk beramal solih di dunia. Dengan menjaga keseimbangan ini, Anda akan berjalan di atas jalan yang lurus, Siratal Mustaqim, menuju Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Bijaksana. Demikian perenungan kita kali ini. Terima kasih atas kesabaran sahabat pujangga semua.